Mau sukses, ada 4H. Kita butuh hoki. Ada orang yang karena bawaan lahir kaya, ada yang bawaannya memang susah. Nah, tetapi walaupun susah, bukan berarti nggak bisa kaya dong. Betul. Karena kalau ada hopeng, berarti kan kita banyak relasi, banyak kawan. Betul. Dari kawan dengan kawan ini timbullah sosialisasi, bisnis, dan sebagainya, sehingga bisa mewujudkan apa yang kita kehendaki dong. Di antaranya kita harus bisa mengatur kita punya karakter kita. Oke. Kemudian kita juga harus bisa mengatur kebijakan kita dalam mengambil bisnis yang berkesesuaian. Nah kalau itu bisa, nah kita banyak hocuannya itu, banyak hocuan. Tetapi nggak akan maksimal dong. Betul. Tapi kalau ada Hong Shui, segala sesuatunya bisa teroptimalkan, bisa luar biasa hebat, bisa mewujudkan sesuatu yang di luar jangkauan kita sendiri, yang di luar perkiraan kita. Tahu-taunya kita menjadi seorang yang sukses luar biasa. Sonora FM di Sonora Weekend Music. Selamat malam sahabat Sonora, kembali berjumpa bersama saya Hans Septian, tentunya di Feng Shui Sonora. Ngomong-ngomong soal Feng Shui, Hansnya sendirian. Malam hari ini juga sudah bersama dengan Hans melalui saluran telepon ya. Ada Pak Kang Hongkian. Selamat malam Pak Kang, apa kabarnya? Selamat malam Hans, kabarnya selalu always dong. Halo always. Bagaimana dengan Hans dan sahabat-sahabat di studio? Sehat Pak Kang, walaupun agak sedikit pilek nih. Waduh, kecapean rupanya ya. Kelihatannya Pak Kang. Jadi hati-hati, jangan begadang. Apalagi besok udah malam mingguan dong ya. Oh iya bener ya. Baik, malam hari ini kita mau bahas apa nih Pak Kang? Saya mau berbincang dengan Hans mengenai mau sukses. Ya. Kalau kita berbicara mau sukses, Hans, apa sih yang kita butuhkan? Semangat, nomor satu ya. Ya, kalau dari sudut pandang saya nih, Hans, ada 4H. Oh, apa itu Pak Kang? Kita butuh hoki. Oh iya betul. Ya Ada toh? hokinya ya. Kalau nggak ada hoki, ya susah dong ya. Karena hoki itu walaupun bawaan lahir ya penting, ya. Ada orang yang karena bawaan lahir kaya, ada yang bawaannya memang susah. Nah, tetapi walaupun susah, bukan berarti nggak bisa kaya dong. Betul. Bisa diperjuangkan. Ya memang ketika kita berjuang ada yang kelihatannya mudah, ada juga yang harus mati-matian mengejar. Yang penting, setiap individu punya peluang, punya hak untuk menggapai kesuksesannya, toh? Nah, yang kedua apa, Hans? Habis hoki, nggak kepikiran lagi Pak Kang. Kalau ada hoki, Hans, nggak ada hopeng, susah, Hans. Oh iya betul. Ya, karena kalau ada hopeng, berarti kan kita banyak relasi, banyak kawan. Betul. Dari kawan dengan kawan ini timbullah sosialisasi, bisnis, dan sebagainya, sehingga bisa mewujudkan apa yang kita kehendaki dong. Betul. Iya, jadi kita butuh hopeng. Semakin banyak hopeng, Artinya ya Pak Kang. iya, semakin banyak hopeng, keberuntungannya semakin besar juga toh. Betul. Iya, makin banyak teman, peluangnya makin banyak. Setelah itu apalagi yang kita butuhkan? Ketiga nih Pak Kang. Iya, Apa ya? hocuan. Apa Pak Kang? Hocuan. Oh iya. Banyak untung. Ya, iya, kalau untungnya cuma sedikit, kalau untungnya cuma sedikit, ya percuma. Tapi kalau sedikitnya banyak, dalam jumlah yang banyak, orang bilang walaupun sedikit-sedikit, nah, akhirnya jadi bukit juga, toh. Betul. Jadi banyak juga nama. Oleh sebab itu, hocuan harus di-manage dong, ya. Nah, banyak hal tuh yang kita bisa manage daripadanya. Di antaranya kita harus bisa mengatur kita punya karakter kita. Oke. Kemudian kita juga harus bisa mengatur kebijakan kita dalam mengambil bisnis yang berkesesuaian. Nah kalau itu bisa, nah kita banyak
cuannya itu, banyak ho cuan gitu ya. Nah yang keempat, oh apa nih Pak Kang? Yang keempat kita butuh Hong Shui. Oke. Nah kalau kita ada hoki, ada hopeng, ada ho cuan, itu aja udah cukup sih. Ya, tetapi nggak akan maksimal dong. Betul. Tapi kalau ada Hong Shui, segala sesuatunya bisa teroptimalkan, bisa luar biasa hebat, bisa mewujudkan sesuatu yang di luar jangkauan kita sendiri, yang di luar perkiraan kita. Tahu-taunya kita menjadi seorang yang sukses luar biasa, bagus-bagus bisa jadi miliarder atau bahkan konglomerat ya. Amin. Iya dong ya. Nah jadi Hong Shui itu sangat dibutuhkan. Nah oleh sebab itu kita berharap nih sahabat-sahabat sukses Sonora kita yang sudah menyimak video-video pada channel FSE ya memperoleh manfaat sehingga sekarang ini setidak-tidaknya sudah jauh lebih maju deh. Betul. Nah bagi yang belum ya tolong disimak deh tuh ya sebuah videonya ya. Betul. Nah begini Hans, berkaitan dengan apa yang tadi kita ngomong, sebetulnya saya bicara ini bukan kemudian mau bicara mau sukses gak kita butuh 4H, melainkan karena ada yang nanya Hans. Gitu Pak Kang. Yang nanyain supaya bisa sukses gitu ya. Iya, nah yang nanya ini memang nggak langsung bertanya soal mau sukses, tetapi kita samai pertanyaannya yang berkaitan dengan itu ya. Ini ditanyakan oleh juragan yang meniknamkan namanya relaksasi ASMR ya. Iya, bertanya pada video ramalan 12 show di bulan Imlek kelima Gogwe. Nah, sahabat-sahabat Sonora udah nyimak belum video Gogwe ya bulan kelima? Karena sebentar lagi kita juga mempublish yang bulan Imlek ke-6. Ya, kesinambungannya harus dipahami ya, kalau tidak berkesinambungan menjadi sulit buat kita untuk mencernanya toh. Betul. Nah, kita bahas nih apa yang ditanyakan oleh relaksasi ASMR. Selamat siang Pak Kang. Wah, kita bacanya malam nih ya. Selamat malam juragan relaksasi ya. Ini juragan ini pasti sudah banyak duitnya nih. Karena banyak rileksnya dia. Terima kasih katanya. Sudah selalu memberikan informasi Feng Shui. Artinya dia benar-benar sudah memanfaatkannya. Dan kita tentu saja yakin kalau begitu dia memang udah menjadi seorang yang lumayan berhasil. Atau bahkan udah bukan main berhasilnya ya. Nah, ya kita berharap memang informasi Feng Shui itu memberikan manfaat kepadanya dan juga kepada semua sahabat Sonora ya, terutama yang selalu mengikuti acara kita pada setiap Jumat malam itu. Lanjut saya bacakan apa yang ditanyakan. Oh iya, katanya ada teman saya tanya. Apa tuh Pak? Sionya macan dia bilang. Yang di tahun ini ciong. Iya, sio macan, ciong ya, bukan hanya macan sih. Secara garis besar, sio macan, sio ular, sio monyet, yang paling parah tuh sio babi. Tetapi itu pada dasarnya ya, karena pada garis alusnya kita harus menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan kita ya. Tapi kita lanjut dulu nih. Oh ya, ada teman saya tanya, sionya macan yang di tahun ini ciong, tidak selaras katanya. Tapi nilai keberuntungannya 8. Luar biasa dong ya. Kalau nilainya 8 itu kita kan pernah gambarkan bahwa kalau orang lagi ciong nih, dia seolah-olah sedang membawa kendaraan melewati jalanan yang banyak lubangnya, yang susah nih. Entah gajluk sini, entah gajluk sana, entah jangan-jangan miring ke sini, ke kiri, entah miring ke kanan. Jadi banyak gangguannya toh. Jadi oleh karena itu bisa kita tekankan, kita khawatirkan bahwa yang bersio macan memang banyak masalahnya. Tetapi kalau nilai 8, keberuntungannya juga besar. Ya. Jadi walaupun tantangannya mungkin tetap ada, cuman tetap penyelesaiannya lebih mudah kali ya Pak Kang ya? Bukan lebih mudah, dia harus berani menghadapi segala masalah.
Ya, karena di balik masalah yang dihadapi, jangan-jangan disitulah peluangnya yang tersembunyikan, gitu kan? Nah, kita lanjut lagi ya. Boleh Pak Kang. Lalu di Gogwe, dia bilang pada bulan ini nih, Gogwe ini kan masih berlangsung nih. Ya. Di video ini dia bilang, di video yang dia tanya nih, keberuntungannya diperkirakan melonjak sangat signifikan. Sejauh manakah lonjakannya itu Pak? Katanya. Nah, terlepas daripada nilai keberuntungannya 5, 6, 7, 8, 9, ya, parameternya apa sih Hans? Waduh, bingung nih. Parameternya adalah grafik keberuntungan setiap show. Jadi kalau dia show macan, lihat grafiknya. Di mana tuh grafiknya berada? Kalender ya? Pada kalender. Jadi bagi Anda yang punya kalender, simak aja deh ya. Ya. Bagi yang belum ada ya berusaha diadakanlah ya. Nah, kemudian dia tanya lagi, apakah lonjakannya bakal sama dengan sio macan yang nilai keberuntungannya misalnya 5? Ya enggak dong ya. Berbeda ya? Berbeda dong ya. Nah, sarannya tuh ya di mana tuh Hans? Sarannya bisa ditanyakan ya. Nah, saran-saran yang harus dipedomankan setiap bulan atau setiap tahun kan sudah ada tuh di kalender tuh. Ya, kita juga udah publish tuh video-video 12 show di channelnya Sonora ya. Di seksama itu ada 12 show di sana kan? Betul. Nah, tiap bulannya kan kita seksamai. Sekarang udah bulan yang kelima tuh. Kita udah publish tuh kan. Nah, di sana kan dijelaskan bagaimana nih fenomena dalam sebulan dan bagaimana potensi setiap show seharusnya yang disinergikan dengan potensi tadi dong. Betul. Ya, dengan potensi fenomenanya ya. Nah, jadi semuanya itu tentu saja patut dipedomankan dengan baik kalau kita memang mau betul-betul menjadi seorang yang suksesnya luar biasa, Hans. Betul. Iya. Sudah banyak video yang bisa disimak juga di Iya ya. Kang ya. Nah, Baik. Pak Kang, kita harus break dulu sejenak Pak Kang. oke. Kita nanti akan sambung kembali. Baik. Anda sahabat Sonora jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, masih kita lanjutkan Pak Kang? Oh, so pasti dong ya. Ada yang mungkin mau ditambahkan? Iya, bahwa tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa kita perlu punya hoki, Betul. punya hopeng agar kita banyak hocuan. Tapi kalau hocuannya mau betul-betul hebat sehingga kita menjadi orang yang berkesuksesan besar, kita mesti memanfaatkan Hong Shui. Nah, maka daripada itu setelah apa yang tadi telah dijelaskan ya, misalnya bagaimana seharusnya juga kita menyeksamai fenomena tahunan yang sudah dipublish di channelnya Sonora, kemudian tiap bulannya juga harus diseksamai, baik itu fenomena maupun tinjauan mengenai sionya. Ya, penting juga sih selain itu kita harus memahami pula ya pengenalan terhadap diri kita juga. Oh iya, betul. Iya dong ya. Maka daripada itu, kalau kita menyeksamai video Feng Shui yang publish pada FSE, Feng Shui Enthusiast, di sana kan suka keluar tuh bulatan keberhasilan ya. Di antaranya ada bulatan apa tuh? Mengenai karakter dan bakat. Kemudian juga kita harus memahami pemahaman mengenai tanggal dan bulan yang berkeselarasan ya. Maka daripada itu ada tuh bulatan mengenai waktu dan nasib dan siasat ya. Nah, berkaitan dengan Feng Shui memang kita mau melibatkan juga nih
pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ya. Betul banget. Nah, jadi kepada pribadi yang memang selama ini mempedomani melaksanakan ketentuan yang disarankan, tentu kita yakin bahwa keberuntungannya setidak-tidaknya akan jauh lebih maju dan lebih maju lagi. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, kemarin kan ada orang yang bertanya tuh, ya, masalah ukuran kasur ya, yang ranjangnya udah beda ukuran, yang harus diganti, katanya nggak boleh gitu. Ternyata kan boleh, kita bilang ya. Nah, yang nggak boleh itu kadang-kadang satu hal yang kita harus waspada itu, ada orang misalnya kita kontrak ke rumah nih, ya, pas kita kontrak ke rumah, orang yang kontrak yang lama tuh dia tinggalin ceketnya, tinggalin tekonya atau kompor yang jeleknya gitu ya. Nah, itu kalau kita pakai, itu dia jangan-jangan lagi buang sial loh. Dia buang sial terus kita pakai ya. Nah, hal ini memang walaupun seolah-olah itu nonsen ya, ya kita juga karena itu sering terjadi, kita harus waspada gitu ya. Nah, kemudian ada Misna Ali ya, bertanya pada video bidang usaha, ruang dapur dan ruang makan ya. Dia bilang gini, seperti rumah saya, ruang sentralnya bisa dijadikan kamar Pak Kang. Nah, pada video di mana kita berbicara bidang usaha, ruang tidur dan ruang makan, kita di waktu itu ada berbicara mengenai area yang paling bagus buat kamar tidur utama. Bahwa ruang tidur utama yang terbaik berada pada sentral bangunan. Ya, dan dia nih bisa, katanya kalau bisa ya bagus banget gitu ya. Berarti peluangnya untuk berkembang itu sangat-sangat terbuka lapang. Gitu. Nah, sebetulnya saya udah selesai sih, atau kita mau lanjutkan langsung ke pertanyaan dari sahabat Sonora nanti ya Pak Kang ya? Benar. Kita akan break dulu Pak Kang. Kita kembali sesaat lagi. Nanti dengan pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat Sonora ya. Ya, Sonora Family Traffic and Music masih di Feng Shui Sonora. Kita masuk ke pertanyaan sahabat Sonora Pak Kang. Iya dong. Baik, malam hari ini pertama sudah ada sahabat Sonora namanya Imelia Mona, saya bantu Eja, India, Mama, Eko 5 India Alpha, spasi Mama Oscar Nano Alpha. Perempuan, lahirnya tanggal 19. Tanggal 19 bulan 1 tahun 1970. 1970. Betul, jamnya 00:05. 00:05 dini hari berarti ya. Betul, sio ayam katanya. Sionya ayam. Ini mau tanya Pak Kang, gimana karir dan juga rezeki setelah pensiun di tahun 2026? Oh, ada rencana pensiun artinya tahun depan Pak Kang. Bagaimana? Gimana karir dan juga rezeki setelah pensiun tahun 2026? Kalian tadi punya rencana pensiun di tahun depan Pak Kang? Yang penting kalau mau pensiun tentu saja oke-oke aja. Ya, dan kalau memang pada pensiun itu mau diisi untuk berkarya, memang agak berat. Kenapa agak beratnya? Ya, memang kan boleh dibilang bukan potensi daripada hokinya itu tidak ada. Hokinya ada ya, dan bisa diwujudkan, bahkan bisa diangkat menjadi jauh lebih baik. Ya, namun keinginan atau hasrat keberanian untuk mewujudkan diri sebagai pebisnis itu yang lemah gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya minta tolong untuk memakai baju warna hijau setidak-tidaknya 2 tahun lamanya. Dan dari pensiun ya Pak Kang ya? Atau benar, dari sekarang? Dari sekarang, dari sebelum pensiun. Jadi jangan kita buang waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pensiunnya setahun 2 tahun lagi kan berarti udah mulai terwujud tuh. Iya betul. Ya, jadi hasrat itu udah mulai bulat gitu toh. Kalau mau diisi dengan waktunya sebagai pebisnis, nah setelah nanti 1 tahun 2 tahun pakai hijau,
Pakailah juga warna merah, tetapi tidak boleh memakai baju yang warna gelap-gelap. Ya, hobinya memang warnanya hitam, biru, abu-abu tuh, itu nggak boleh tuh ya, hitam, abu-abu, biru nggak boleh. Dan juga tolong jangan gampang tersinggung dan jangan terlalu percaya, sebab Emilia Mona ini orangnya gampang percaya. Ya, memang banyak orang baik, tetapi orang yang berhati culas jauh lebih banyak kali. Betul Pak. Ya, jangan sampai ntar uang yang dikumpulkan selama bekerja gaib karena digondol orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Nah, kalau nanti sudah siap untuk mewujudkannya, nah bidang berunsur api atau logam yang paling cocok atau campuran daripada keduanya ya. Bisa dilakukan Paling enggak Emilia Mona ini mestinya sih pandai mencicipi makanan, mestinya pula sangat piawai dalam hal memasak. Jadi kalau buka restoran oke lah gitu ya. Oke, saya kalau enggak juga buka catering gitu ya. Boleh dong. Ini cocok ya. Baik, semoga menjawab ini untuk Emilia Mona di malam hari ini. Kita ke pertanyaan lainnya Pak Kang. Ya. Ada Edwardus Arthur, Eko Delta Uzbek Alpha Romeo Delta Uzbek Sierra. Ya. Masih Arthurnya Alpha Romeo Tango Hotel Uzbek Romeo. Oke. Ini laki-laki, lahirnya tanggal 20 bulan 1. Tanggal 20 bulan 1. Tahunnya 1995. 1995. Betul, jam 00:11. Waduh, ini lahirnya subuh-subuh semua dari tadi. 00:11 bahkan. Iya. Ini menanyakan soal pekerjaan atau usaha yang baik apa. Sekarang lagi bekerja di bidang otomotif dan mau bekerja di asuransi kesehatan. Ini apakah cocok Pak Kang? Di bidang otomotif jauh lebih cocok ketimbang di bidang asuransi, walaupun asuransi itu termasuk yang juga lumayan berkecocokan gitu ya. Jadi dua-duanya tuh bisa dilakoni gitu ya, nggak ada masalah. Nah, yang penting dimulai pada tahun yang berkeselarasan ya, kalau memang mau berbisnis ya. Nah, kalau yang tadi kan kita bicara sio ayam tuh. Betul. Sio ayam tahun ini lagi bagus-bagusnya kan. Nah, sio anjing tahun ini ya lumayan. Dan di tahun depan bagusnya luar biasa untuk memulai bisnis. Tetapi pada tahun 2027 jangan memulainya ya. Jadi paling tepat di tahun depan ya. Betul. Ada lagi yang ditanyakan? Udah, itu aja Pak Kang. Oke. Kita ke penanya berikutnya. Ya. Ini ada Tony Tango Oscar Nano Yankee. Iya. Lahirnya tanggal 9 Maret 9 bulan 3. 9 bulan 3. Tahunnya 1956. 1956. Jamnya jam 19:50. 19:50. Ini menanyakan soal rumah yang cocok Pak Kang, juga usaha. Selain itu, jika hadap tusuk sate, ini apakah boleh atau tidak? Terima kasih Pak Kang Hokian. Oke, memang nyaris diperbolehkan untuk Tony ya. Karena hampir berimbang, nyaris berimbang, dia punya perhitungan elemennya. Oke. Ya, namun bagi Tony yang lahir sebagai sio monyet, lahir 27 bulan 1 tahun 2507 berdasarkan kalender lunar, diharapkan tidak menempati rumah tusuk sate karena masih kurang syaratnya gitu ya. Iya, nah posisinya dia tanyakan ya. Betul. Yang cocok tuh hadap ke timur laut, ke barat daya, oke. Nggak ada masalah. Oke, usaha Pak Kang ini yang cocok? Usaha di bidang banyak nih ya, berunsur kayu, berunsur tanah, berunsur logam, ya atau campuran daripada keduanya itu ataupun pada ketiganya, oke. Banyak pilihan ya. Banyak pilihannya. Baik, ini
ini semoga menjawab untuk Pak Tony di malam hari ini. Pak Kang, nanti kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan lain dari sahabat Sonora, tapi kita harus kembali break dulu sejenak, Pak Kang. Oke. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di Feng Shui Sonora. Ya sahabat Sonora, segmen terakhir ya. Ini Feng Shui Sonora bersama dengan Pak Kang Hongkian. Kita kembali melanjutkan untuk kembali menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora ya Pak Kang ya. Iya. Ini ada sahabat Sonora Sing Wei An. Laki-laki atau wanita? Laki-laki. Siapa namanya? Sing Wei An. X-ray India Nano Golf. Iya. Pasi Whiskey Echo India. Ya. Pasi Alpha Nano Nano. Oke. Ini pria, lahirnya tanggal 30 bulan 7. Tanggal 30 bulan 7. Tahun 1969. 1969. Lalu jamnya 5:30 Pak Kang. Pagi? Pagi, betul. Iya, oke. 5:30 pagi. Ini menanyakan soal arah rumah dan juga arah tidur dan juga arah kerja yang baik katanya Pak Kang. Kalau agak rumah, cocoknya menghadap ke selatan atau ke barat gitu ya. Namun agak tempat tidur, agak tempat kerja, suka untuk kita pastikan. Kenapa? Karena nanti kalau saya pastikan, bisa-bisa saya malah ngaco. Kenapa? Atau rumahnya seperti apa dan tempat kerjanya ya? Bukan, iya, karena kita nggak tahu di mana posisi-posisi itu berada. Betul, betul. Di mana kamar tidurnya, ya? Apakah rumahnya juga udah cocok atau belum? Nah, kalau rumahnya kemudian tadi kan kita udah kasih dua pilihan, yang satu mana? Atau jangan-jangan keliru. Kalau keliru, posisi rumahnya nggak cocok, posisi kemana pun udah salah gitu. Misalnya saya bilang, karena Anda itu banyak unsur tanahnya, misalnya ya, maka saya berharap Anda punya posisi menghadap ke utara gitu ya. Itu kita ambil garis besarnya gitu ya. Tetapi kemudian rumahnya salah nih posisi kedudukannya, itu nggak ada arti itu, bisa ngaco gitu ya. Nah, kemudian setelah saya bilang posisinya seperti itu, kemudian dia duduk karena dia menempatkan dirinya menghadap utara, akhirnya pintu ruang kerjanya terbelakangi olehnya. Salah juga kan? Begitu juga untuk kamar tidur gitu ya. Nah, kalau untuk kamar tidur yang penting nih, jangan memposisikan ranjang tegak lurus terhadap jalanan di depan rumah. Haruslah berkesejajaran gitu. Baik, semoga ini cukup membantu untuk bisa sedikit mengatur ya tempat tidurnya ya Pak Kang. Benar. Baik, kita lanjutkan Pak Kang ke penanya berikutnya. Ya. Ada John Winarno. John. J. Untuk ejaannya Juliet Oscar Hotel Nano. Ya. Pasti Winarno-nya Whiskey India Nano Alpha Romeo Nano Oscar. Oke. Ini tanggal lahirnya tanggal 1 bulan 2. 1 bulan 2 tahun 2022. 2022 Pak Kang. 2022. Baru 3 tahun artinya. Tadi saya kaget. Berdasarkan sio 4 tahun ya. Iya betul. Sionya sio macan ya. Hati-hati karena lagi ciong, harus dijaga. Jangan sampai bermasalah jam lahirnya. Ini lahirnya Selasa pagi katanya Pak Kang, jam 8:46. Jam 8? 8:46. Iya benar sih, dia lahirnya pada hari Selasa gitu ya. Nah, ini betul sio macan air katanya. Benar, tetapi kalau kita melihat daripada komposisinya nih, ciongnya John ini yang berusia 4 tahun berdasarkan kalender Imlek, karena dia lahirnya luar biasa loh. Oh iya? Pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2573, artinya lahir pada tahun baru Imlek. Oke, pas baru ini dia lahir ya. Bener ya. Nah, dari hitungannya dia ciongnya cukup lumayan gede. Jadi kepada orang tuanya saya berharap betul-betul dijaga ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Apalagi yang ditanyakan? Di
menanyakan soal pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan juga rezeki. Agak jauh ya pekerjaannya. Iya. Nah, kalau kesehatan yang perlu dijaga adalah emahnya ya, jangan sampai telat makan gitu ya. Kemudian kalau dia itu sering kali basah tangannya ya, atau sekarang belum karena masih terlalu kecil gitu ya, nanti kalau dia beranjak dewasa tangannya suka dingin, tolong periksakan ke dokter gitu ya. Nah, dia punya potensi untuk menjadi seorang pebisnis, dan kalau dia sekolah, nanti sekolah yang cocoknya di bidang apa tuh gitu kan? Betul. Nah, yang paling cocok dia di bidang kedokteran anak ya, kandungan, ginekolog, atau juga dia kecantikan, kulit kelamin atau dan kecantikan gitu ya, atau spesialis internis bagian pencernaan atau juga bagian daripada ginjal gitu ya. Nah, kemudian dia juga cocok untuk menggeluti atau berpendidikan di bidang IT ya, kimia, apoteker, banyak loh ya. Kemudian juga dia juga oke kalau masuk ke sipil atau arsitektur. Luar biasa, travel juga cocok ya di dunia kepariwisataan. Iya. Cukup banyak. Luar biasa. Bisa ngasih pilihan yang cukup banyak nanti di dunia. Benar sekali. Ya, tetapi satu hal seperti tadi sudah disampaikan, tolong dijaga kesehatannya ya, yang tadi sudah disampaikan itu. Dan di tahun ini tolong betul-betul diprotek agar John Winarno ini aman ya. Oke, baik. Semoga jadi perhatian untuk orang tuanya khususnya Pak Kang ya. Betul. Baik, kita lanjutkan, masih ada waktu Pak Kang. Ya. Ini untuk namanya Xiao Qin Fan, saya bantu Eja, Sierra, India, Alpha, Uzbek. Ya. Spasi Kilo, Hotel India Nano. Ya. Spasi Fanta Eko Nano. Oke. Xiao Qin Fan. Ini pria, Pak Kang. Ya. Tanggal lahirnya, tanggal lahir Imlek ini Pak Kang. 10 bulan 9. Tanggal 10 bulan 9. Tahunnya 2515. 2515. Betul. Dia lahir tanggal 15 bulan 10 ya, tahun 1964. Oke. Jamnya jam 2 Pak Kang. Ya, jadi dia lahir tanggal 10 bulan 9 25115 jam 2 dini hari. Iya, 2. Ini banyak banget yang dini hari ini. Iya, dari tadi subuh semuanya Pak Kang ya. Iya. Ini mau nanya soal unsur dominannya apa Pak Kang, dan juga hadap rumah, usaha yang cocok, warna baju, dan juga kesehatan. Terima kasih. Unsur yang dominan ya boleh dibilang nggak ada, walaupun dia tuh disebutnya sebagai bersio naga kayu. Dia punya elemen yang kuat itu ada 3 ya, boleh dibilang dominannya itu 3 gitu ya, karena berkeseimbangan pada kayu, pada tanah, dan pada logam, sehingga yang lainnya menjadi lemah dong ya. Nah, oleh sebab itu dikhawatirkan ya bahwa Xiao Qin Fan ini gampang kehilangan semangatnya. Daya tangkapnya bisa mendadak menghilang gitu ya, walaupun daya ingatnya luar biasa bagus gitu ya. Dan kemudian juga walaupun dia punya nalurinya juga kurang, tapi lebih kuat ketimbang dia punya logika atau semangatnya begitu. Itu yang harus diwaspadai. Apalagi yang ditanyakan? Lalu yang ditanyakan juga tadi usaha yang cocok, ini tadi sama elemen sudah terjawab harusnya Pak Kang ya? Sudah, usaha yang cocok baju dan juga kesehatan. Usaha yang cocok di bidang tanah, bidang air, atau campuran daripada keduanya. Jadi kalau untuk pakaian dan sebagainya mestinya nggak perlu ditanyakan. Karena Xiao Qin Fan udah bertanya, saya elemennya yang dominan apa? Mestinya sudah paham dong ya. Betul Pak Kang. Iya. Jadi yang seharusnya dia menggunakan sehari-hari adalah warna merah ya, yang sebetulnya buat dia tuh rasanya sungkan sekali untuk memakainya. Dan kalau beristirahat tolong pakai baju yang agak gelap-gelap. Oke.
Baik, semoga menjawab nih Pak Kang di malam hari ini ya. Ya. Kita sudah harus akhiri Pak Kang, sampai di sini sudah Oh ya? 20 waktu Indonesia Barat. Cepat sekali waktunya ya. Betul, Padahal Pak. kita masih mau berpanjang lebar berbicara mengenai sahabat-sahabat kita ya. Karena Betul, Pak. kita berharap sahabat Sonora selalu berkesuksesan, setiap saatnya meningkat dan semakin meningkat. Sukses selalu Hans. Pak Kang, terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat malam Hans. Selamat malam Pak Kang. Dan juga untuk Anda sahabat Sonora, terima kasih sudah bersama dengan kami di Feng Shui Sonora.